could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could I say? Where could I go? When you're the most high, the king of that day, I'll be standing. Oh my, forgive me for my wrongs. Protect me in your shade, don't let me slip away. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang.
Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa selalu hadir dalam kehidupan kita, menghujani kita dengan nikmat dan juga hidayah. Semua itu agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang penuh dengan rasa syukur, dengan harapan kita bisa berpulang ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga selawat serta salam kepada junjungan kita bersama, pemimpin kita, orang yang kita rindukan, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kerinduan kita dengan Rasulullah bisa berjumpa dengannya di hari kiamat kelak nanti, dan juga bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan mengharap ridha Allah semata, marilah kita mulai agenda kita di malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam ayah dan bunda yang telah hadir di ruang Zoom ini. Gimana kabarnya? Boleh dong minta responnya biar kita bisa lebih dekat. Sebelum kita mulai, kayaknya saya baru pertama kali ini hadir di ruang STB ini ya bersama dengan ayah bunda. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Imam Maulana Fauzi. Saya lebih sering dipanggil dengan panggilan Kimbum oleh teman-teman saya sehingga bisa lebih dekat ya, dengan panggilan nama Kimbum. Tapi kalau misalnya mau dipanggil Imam juga boleh, Maulana juga boleh, mau Fauzi juga boleh, bebas. Alhamdulillah semangat ya, alhamdulillah sehat semangat belajar. Bismillah. Dan juga alhamdulillah mudah-mudahan alhamdulillah baik dan selalu dalam keadaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam luar biasa ini ya, cobaan-cobaan dari banyak hal. Ya, bencana banyak di Indonesia dan juga kabar-kabar juga banyak yang bikin kita gelisah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang tenang dan juga dalam keadaan yang selalu dengan semangat. Oke, ayah dan bunda, alhamdulillah telah hadir ya teman-teman semua, dan juga langsung saja pemateri kita juga telah hadir di ruang Zoom ini. Kita langsung saja panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustaz masih ingat saya pernah loh nemenin Ustaz. Ya, insya Allah ingat, tapi Ingat ya? ingat Namanya tapi lupa. Salah. Ya sudah tapi belum ya kalau itu ya. Ingat tapi lupa. Iya. Alhamdulillah sehat Ustaz Indra. Dan juga gimana Ustaz, malam hari ini kita akan belajar apa nih Ustaz? Ya, temanya menarik ya. Tapi ini saya mohon maaf ya, saya kayaknya lagi linglung. Saya merasa baru maghrib, ternyata sudah isya. Astagfirullah. Iya benar. Maghribnya sekarang 6:30. Iya. Hmm. Jadi tadi saya pikir saya santai-santai aja tuh, loh udah jam 8 ya. Perasaan saya baru sholat maghrib, ternyata sudah isya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya baru nyalain laptop barusan. Ya. Kayaknya agak linglung hari ini. Jadi Benar. hari ini kita akan temanya ini mengubah mindset ya. Dari harus sholat menjadi butuh sholat. Wah ini sebetulnya bukan mengubah mindset, tapi ini naik level sebetulnya Bapak Ibu ya. Oh. Ya dari
sholat dari sholat yang mungkin cuma menggugurkan, sekarang jadi butuh sholat gitu. Nah, ini bukan mengubah mindset tapi naik level, naik Naik lah. kelas, naik Hmm, ke level yang lebih tinggi ya. Nanti coba kita lihat Mas. ayat-ayatnya. Semoga Allah izinkan kita bisa diskusikan sama-sama. Seperti biasa ini kan kelas webinarnya STB, Hmm. otomatis kita ngobrol-ngobrol keluarga. Silahkan yang mau bertanya, mau berdiskusi, akan lebih banyak diskusinya daripada materinya insya Allah. Gitu, Mas Imam Oke. Maulana. Ya. Oke, baik teman-teman semua, sahabat-sahabat, ayah, bunda yang telah hadir. Insya Allah kita akan langsung berdiskusi tentang sholat yang tadinya hanyalah sekadar kita sholat, tapi ini kita naik level, yaitu sholat karena kita butuh. Oke, ayah, bunda, sambil bersiap-siap, langsung saja kepada Ustadz Indra, disilahkan. Jazakumullah khairan, Mas Imam Maulana alias Mas Kimbum. Barakallahu fiik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu apa kabar semua? Bunda Elsa sehat ya? Bunda Wita di PKU juga sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ibu Nita di Tangerang, Umi Amrin di Kendal, Ibu Rizky di Pangkal Pinang, dan yang lain-lain ini baru ada 25 orang. Alhamdulillah. Masih satu layar di laptop saya. Gak apa-apa ya. Mau ditungguin, tapi sudah setengah 9. Mau ditinggal, tapi masa ninggalin keluarga. Nggak enak ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah direkam kan sama tim operator. Jangan lupa direkam. Supaya nanti teman-teman yang lain bisa eh, nonton lagi rekamannya. Bapak Ibu, ada dua kondisi. Ada dua kondisi yang harus dipahami. Kondisi pertama adalah pada saat kita banyak dosa. Ini dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah di surat 9 ayat 118. Dan qadarullah tadi Mas Imam, sebelum Zoom ini dibuka, waktu sholat Isya tadi, imamnya juga baca ayat ini. Baca surat 9 ayat 118. Ya. Bukan bukan imam yang baca. Jadi ada jamaah nunggu sholat baca Quran. Dia baca surat At-Taubah ini. Jadi saya ngikutin aja. Qadarullah hari ini buka WA, tema kita malam ini ayatnya justru ini ya. Masya Allah ya Bu. Nggak ada yang kebetulan. Berarti Allah udah di tengah-tengah linglungnya saya antara Maghrib dan Isya. Ternyata Allah udah kasih ilmu duluan buat materi malam ini ya. Silakan Bunda Elsa, surat 9 ayat 118. Syukron Ustadz. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya ya Ustadz, Boleh. ini, surat 9 atau Bah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran. Syukron Ustadz.
Terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, surat 9 ayat 118 adalah kisah 3 orang yang ditinggal, yang ngelambat-lambatin berangkat perang saat ada perintah perang turun ya. Bukannya mereka nggak apa, mereka memang males lagi ya, lagi males berangkat perang, tapi tapi datangnya ditelat-telatin gitu ya. Datang tapi ditelat-telatin akhirnya ketinggalan. Kalau zaman sekarang mah ketinggalan kan bisa nyusul pakai ojek ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, Keren. ya kan? Kalau dulu nyusul pakai kuda, pakai ontak. Kalau punya kuda, kalau nggak punya kan sudah susah. Tuh. Sehingga 3 orang ini ketinggalan. Sebetulnya secara sejarah yang ketinggalan berangkat perang itu lebih dari 3 orang. Tetapi yang jujur ngaku, memang dia lambat-lambatin datang cuma 3 orang. Hmm. Salah satunya namanya adalah salah satu dari mereka namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Keagungan. Nah, jadi Ka'ab bin Malik ini salah satunya yang namanya Ka'ab bin Malik itu begitu ditinggalkan perang, pas Rasulullah selesai perang datang dia menghadap ke Rasulullah dan dia jujur, ya Rasulullah saya nggak punya alasan apa-apa. Saya memang lambat-lambatin, akhirnya jadi ketinggalan. Akhirnya apa Bu hukumannya? Hukumannya didiemin sama Rasulullah 1 bulan lebih, nggak ditegur, didiemin aja Bu. Coba, apa rasanya coba? Bapak Ibu kalau didiemin orang rasanya apa? Salah tingkah. Salah tingkah Salah ya? tingkah. Ya. Diemin aja sama suami sebulan gitu ya Bu ya? Ya. Gak ditegur, didiemin anak-anak coba. Rasanya kayak apa coba? Ini didiemin Rasulullah Bu. Mm-mm. Di Madinah didiemin Rasulullah, nggak ditegur, diam aja. Makanya lihat kalau Bapak Ibu perhatikan ayatnya kan, wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu. Begitu didiemin terasa sempit bagi mereka bumi itu. Padahal bumi itu luas, tapi terasa sempit. Wa daqat alaihimul ardu, ya. Dan jiwa Bisa. mereka pun telah terasa sempit. Ya. Wa daqat alaihim anfusuhum. Dan jiwa pun terasa sempit. Bapak Ibu bisa ngerasain kan ya, kalau lagi punya masalah, hati terasa sempit, kok ya. Siapa yang mau bantuin saya, rasanya sempit banget ya. Kemana-mana orang nggak ada yang mau bantu, terasa dunia sempit gitu ya Bu ya. Tuh. Tapi lihat poin utama yang ingin saya sampaikan apa? Lihat. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kembali kepada Allah saja. Nah ini yang dipahami Bu. Tidak ada tempat Betul. lari dari masalah, dari siksaan Allah, dari azab Allah, kecuali kembali kepada Allah saja. Inilah yang akhirnya menjadi semangat Ka'ab bin Malik jadi butuh Allah, Bu. Betul nggak? Ya. Jadi butuh. Kenapa? Karena kita sadar kalau kita berbuat salah hari ini, akhirnya kita punya dosa. Dosa itu menyebabkan kesulitan hidup kita. Nah, tidak ada tempat lari dari kesulitan hidup kecuali kembali ke Allah. Sehingga pertanyaan saya, kalau kita menyadari poin ini ya, poin tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kembali kepadanya saja, berarti berubah nggak mindset kita Bu? Dari yang tadinya Berubah. merasa harus sholat, jadi merasa butuh sholat. Karena kita butuh kembali kepada Allah, betul nggak Bu? Ya nggak? Ya. Kalau kita semua hari ini nih, 27 orang merasa sadar betul, oh iya ya, kesulitan hidup saya penyebabnya adalah dosa saya. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah. Sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kesulitan kecuali Allah. Sehingga kita kan jadi merasa butuh Allah ya Bu ya. Tuh. Yang tadinya kita sholat sebagai penggugur kewajiban, sekarang jadi saya butuh sholat nih, karena saya butuh Allah. Bisa Bu, bisa ngerasain ayatnya ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mengubah mindset dari harus sholat menjadi butuh sholat? Sadari saja bahwa Allah malja'a minallahi illa ilaih. Ya. Tidak ada tempat lari dari masalah-masalah kita, tidak ada tempat lari dari siksaan-siksaan yang kita rasakan sekarang, kecuali kembali kepada Allah saja. Kalau Bapak Ibu merasakan hal itu, saya yakin sholatnya nanti berubah antara harus menjadi butuh. Saya butuh sholat nih karena saya butuh kembali kepada Allah. Dan sekarang ada satu ayat lagi nih, sebelum habis ini kita diskusiin ya. Seperti yang saya bilang tadi, lebih baik kita diskusi aja yang banyak. Ibu Wita di PKU, tolong bacain surat 29 ayat 69.
Surat 29. Ustaz. Afwan. Surat 29 ayat Surat 9. Surat Al-Ankabut Ya, ayat terakhir. ayat 69 Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Afwan Bu Wa, ya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ibu Wita di PK. Bapak Ibu, satu ayat lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan barang siapa yang berjuang, berjihad menuju Allah, di jalan Allah untuk mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh akan kami kasih petunjuk langsung dari sisi kami. Ya. Allah sendiri yang akan nuntun. Kan bahasa sederhananya begitu ya Bu ya. Kalau Indra Firmansyah berjuang menuju Allah, kalau Bu Wita berjuang menuju Allah, kalau Bu Nita berjuang menuju Allah, maka Allah sendiri yang akan nuntun dari jalan-jalannya Allah. Ya, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pakai la lagi nih, sungguhnya ada dua kali ya. Wa inna ini sudah sungguh, la ini sungguh juga. Allah dua kali bilang sungguh. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang muhsinin yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita merasa butuh kembali kepada Allah, merasa butuh petunjuk ya, kok saya hidup bingung amat kayaknya ya, masalah nggak beres-beres, urusan kok ribet-ribet belum selesai-selesai, masalah satu belum selesai, udah keluar lagi masalah yang lain, berarti kita butuh nggak petunjuk dari Allah. Dan Allah sudah menjanjikan, katanya. Allah bilang apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau merasa butuh petunjuk, maka kita akan butuh kembali kepada Allah. Sehingga sholat nanti berubah statusnya dari harus menjadi butuh. Ya, Bu. Sehingga nanti akan ketemu momen-momen, masih lama ya sholat ya. Begitu loh, Bu. Sholat masih lama amat nungguinnya nih. Kelamaan kangen sama sholat. Kenapa? Karena berubah statusnya. Dua saja ya penyebabnya, dua saja. Satu, menyadari bahwa tidak ada tempat lari dari masalah kecuali kembali kepada Allah. Dua, karena kita butuh petunjuk dalam menjalani kehidupan. Kalau dua ini sudah tertanam di dalam hati kita, ya kita akan berubah status dari harus menjadi butuh. Naik level. Orang yang merasa butuh sholat akan berjuang mendatangkan sholat itu sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Tapi kalau hari ini kita cuma merasa harus sholat, Bu ya, biasanya yang penting sholat doang, betul nggak Bu? Orang yang merasa harus sholat, dia berpikir yang penting kan sholat. Sehingga nanti situasi hatinya akan berubah, Bu. Inilah yang kemarin belum sempat saya jelaskan dengan detail ya. Alhamdulillah kulihal pada saat filosofi sholat. Tapi saya sudah sebutkan bahwa sholat itu naik adalah satu cara untuk menuju mutmainnah, betul nggak? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi mutmainnah hanya dengan berzikir, mengingat Allah. Sungguh dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, membuat hati menjadi mutmainnah. Dan ternyata Allah bilang apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku. Jadi hari ini berarti ada orang yang menggunakan sholat untuk tempat sebagai minta, ya, wasta'inu bisobri washolat. Tapi ada orang yang menjadikan sholat sebagai sarana untuk zikir. Kenapa? Karena dia tahu persis kalau sudah zikir saya mutmainnah. Tuh.
Kalau sudah mutmainnah, apa kira-kira ujungnya, Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti orang sholat itu berarti sudah dapat surga ya Bu ya. Dengan surga dengan sholat hatinya menjadi mutmainnah, berarti selesai sholat dia sudah di surga. Apa aja dia dapat Bu, bener dah. Makanya orang-orang soleh masa lalu selesai sholat masalahnya selesai juga. Kenapa? Karena sholatnya itu mencetak hatinya menjadi mutmainnah. Sementara mutmainnah adalah syarat masuk surga ya. Di surat Al-Fajr tadi ya, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita perjuangkan, menaikkan level kita dari yang harus sholat menjadi butuh sholat. Caranya gimana? Caranya dua ya. Satu, sadarilah bahwa apapun kesulitan hidup kita, tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kembali ke Allah. Kalau mau masalahnya selesai, kembalilah ke Allah. Ya, kembalilah kepada Allah. Karena Allah lah yang maha menyelesaikan masalah kita. Sehingga kalau kita sadar, oh iya masalah saya nggak ada yang bisa beresin, cuma Allah doang yang bisa beresin. Maka kita akan mengubah sholat kita dari harus menjadi butuh. Yang kedua, kita hidup ini perlu pakai petunjuk supaya nggak nyasar, supaya nggak bingung, supaya nggak tersesat. Dan Allah sudah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang menuju Allah pasti dikasih petunjuk dari sisi Allah langsung. Sehingga kalau kita merasa butuh petunjuk, maka kita akan memunculkan kebutuhan akan Allah. Begitu butuh Allah, maka sholat kita berubah dari harus menjadi butuh. Harus sholat menjadi butuh sholat. Ya, simple aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Sisanya kita diskusikan sama-sama. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan ke Mas Imam Maulana. Oke ayah bunda semua yang telah hadir, ya, kita mulai sesi diskusi. Boleh raise hand untuk kalau misalkan mau bercerita ya atau ingin bertanya lewat lisan, dan juga boleh lewat ketika nanti saya akan baca ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan nanti akan saya sampaikan kepada Ustadz Indra. Silakan kalau mau ada yang langsung raise hand ya, mau langsung berbicara juga disilakan ya. Boleh, ada yang mau memberikan pertanyaan pertama, kita diskusi di sini, sekaligus yang berkaitan tentang sholat. Iya, boleh. Saat itu kalau, oh ini ada nih, nih. Dari Bunda Nita. Oke, kita ini dulu ya, kita unmute dulu. Oke, Bunda Nita, disilakan. Ya, terima kasih Kang Imam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Sehat selalu Ustadz ya. Amin, Tadi ya pagi Rabbal ketemu lagi. Iya, ketemu terus. Alhamdulillah Ustadz, memang lagi butuh banget sholat, pengen naik level Ustadz. Dengan selama ini kan sholat hanya sebagai kewajiban ya. Memang lagi pengen sholat itu menjadikan suatu kebutuhan. Cuma ada kalanya iman kita itu kan tidak selalu stabil ya Ustadz. Ada kalanya ya entah godaan dari diri sendiri ataupun dari lingkungan gitu yang membuat akhirnya suka turun gitu. Nah, untuk biar konsisten, biar istiqomah, kalau tadi pagi materi itu istiqomah tuh bagaimana ya Ustadz supaya kita tuh supaya cepat mengembalikan lagi ke kesadaran sadar penuh bahwa kita tuh memang butuh Allah dan salat itu tuh jadi satu kebutuhan banget gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait sama istiqomah Ustadz, kalau kan ujian itu kadang datang dari orang terdekat ya Ustadz ya. Kadang-kadang tuh yang membuat kita goyah istiqomah itu adalah ya lingkungan, ya orang terdekat lah, entah itu anak atau suami atau keluarga gitu. Nah, terkadang nih kita misalnya lagi sholat, padahal memang kita tuh lagi pengen khusus sholat gitu. Jadi kadang-kadang suka ada yang ngapain sih sholat lama-lama banget gitu. Jadi kayak ada omongan-omongan gitu tuh jadi kayak apa ya Ustadz, suka mempengaruhi keimanan saya pribadi. Nah itu bagaimana ya untuk mengatasi itu semua. Itu aja sih Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Bu Nita di Tangerang. Bapak Ibu, memang istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu berat, saya harus akui. Bahkan Rasulullah itu Bu, begitu turun ayat surat 11 ayat 112 tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba'aka wa la tatghaw.
dan beristiqomahlah kamu terhadap apa yang sudah kama umir tak sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu. Tuh Rasulullah begitu turun ayat itu langsung ubanan, Bu. Ya berat, memang berat. Karena istiqomah itu berat. Jangankan istiqomah beribadah, kita istiqomah apa ya, jaga berat badan aja susah ya, Bu, ya. Ya kan? Tuh. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa tadi pagi saya menyampaikan 3 hal tentang istiqomah. Biasanya manusia itu suka semangat kalau dapat janji-janji yang menyenangkan, betul nggak, Bu? Dijanjiin yang menyenangkan. Dulu saya ingat banget sama bapak saya. Kalau kamu ranking 1, bapak beliin motor. Nah, Bu, dulu saya ingat betul, kalau kamu minimal 7, kamu bapak kursusin bahasa Inggris, bahasa Jepang, terserah tuh. Bapak saya ngomong begitu dulu. Sehingga janji itulah yang membuat saya semangat belajar supaya dapat nilai yang bagus. Ya. Dulu guru saya bilang, kalau kamu ranking 1, kamu bapak beliin. Guru ini ya, Bu, bukan bapak kandung yang janjiin saya tuh. Kamu dikasih HP baru, bapak beliin HP baru. Waduh, zaman itu, Bu, dikasih HP tuh kayaknya udah hebat banget gitu. Tuh. Ya, saya pertama kali dibeliin HP Sony Ericsson T100S. Wah, itu udah keren banget tuh. Ya. Gara-gara ranking 1 waktu kuliah. Kalau kamu nilainya minimal IP-nya 3,6, cum laude A semua, nggak ada C-nya. B-nya minimal 2, maksimal 2, cum laude. Ya, Bu. Ternyata alhamdulillah IPK saya ke laut, bukan cum laude. Ya, Bu. Ternyata, Bu, janji itu menguatkan hati saya tuh, menguatkan hati saya untuk semangat belajar. Dan alhamdulillah terjadi juga tuh, dapat Sony Ericsson T100 warna ungu, dibeliin yang warna ungu. Beli langsung di Roxy, ITC Roxy Mas dulu. Wah, kan tempatnya beli HP dulu di Jakarta di situ ya, Bu, ya. Tuh. Jadi begitu juga caranya Allah, Bu, menjanjikan kepada kita, kalau kamu istiqomah, aku akan kasih 3, kata Allah. Kan tadi pagi 3 ya. 1, diturunkan malaikat yang akan menjaga kita. Malaikatnya udah bilang, Allah takhofu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, aku jagain kamu. Kan begitu kurang lebih ya, Bu, ya. Yang kedua, Allah akan kabulkan doanya sebagaimana doanya Nabi Musa. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sudah aku kabulkan doamu, sekarang istiqomah ya. Nah, yang ketiga, wa allawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Kalau kamu istiqomah dalam perjalanan ini, dalam ikhtiar ini, maka akan dikasih rezeki yang cukup. Kalau kita ingat sama janjinya, Bu, maka kita akan memaksa diri untuk istiqomah. Kenapa? Karena kita butuh penjagaan, kita butuh dikabulkan doa, dan kita butuh rezeki kan. Jadi hari ini, Bu, kalau pengen istiqomahnya kuat, ingat aja janji Allah. Ingat janji Allah. Sebagaimana tadi saya menyampaikan kan, kalau mau meningkatkan sholat dari harus menjadi butuh, ingat tadi itu. Ingat kalau kita punya masalah yang beresin cuma Allah doang. 1. Yang kedua, ingat kita butuh petunjuk dalam hidup supaya nggak nyasar, supaya nggak bingung. Dan Allah sudah bilang, kalau kamu mau butuh petunjuk dariku, ya kembalilah kepadaku kan. Walladzina jahadu fina, berjihadlah menuju Allah. Jadi gimana caranya supaya kuat istiqomahnya? 1, ingat janji Allahnya. Apa yang akan Allah kasih kalau istiqomah? 2, nah, Ibu butuh nggak kira-kira petunjuk dari Allah? Ya, Bu. Butuh nggak didampingi sama Allah terus? Kita aja, Bu, didampingi sama orang yang kita sayang, pengen ya, Bu, ya. Digandeng terus, coba. Ibu jalan ke mall digandeng terus sama yang tersayang, kan seneng, Ibu, ya. Sepanjang pas mau ke toko nggak ditarik-tarik gitu kan, Bu, ya. Ya. Orang-orang kan kalau ngegandeng istrinya kan karena takut belanja ya, Bu, ya. Bu, kalau saya enggak, Bu. Kalau saya mah gandeng tangan mesra karena sayang, kan begitu ya, Bu, ya. Gitu. Sehingga kita dia mau ke toko nggak kita larang, yang penting bayar sendiri. Sama juga bohong ya. Gitu. Ya. Jadi karena kita butuh sama pertolongan Allah, karena kita butuh rezekinya, karena kita butuh penjagaannya, maka insya Allah saya yakin Ibu akan memaksa diri untuk istiqomah seberat apapun. Tuh, seberat apapun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah merasakan nikmatnya tidak pernah mengeluh, hati menjadi santai, nggak pernah pusing, nggak pernah stres, saya yakin Bapak Ibu akan menikmati itu. Kalau bersyukur tuh enak betul, Bapak Ibu. Apapun kondisinya, alhamdulillah, semua atas izin Allah. Alhamdulillah,
ini adalah takdirnya Allah. Nggak pernah ngeluh Bapak Ibu. Demi Allah Bapak Ibu, saya harus bersaksi hidup seperti itu enak banget, beneran. Enak banget. Santai sekali hati, nggak ada bingungnya, nggak ada stresnya. Saya ya, Mas Imam Maulana, bukan orang yang baik-baik amat, belum jadi orang yang baik-baik amat ya, baru ikhtiar jadi orang baik. Baru dari tahun 2017 aja nih Bapak Ibu. Dan demi Allah saya mau bersaksi ya, walam akum bidu'ai kalau bisa kia. Saya bersaksi tidak ada doa-doa saya yang tidak dikabulkan Allah. Semuanya Allah penuhi Bu. Nggak punya uang buat beli token listrik, Allah datangkan. Sehingga begitu token listrik bunyi, tenang aja. Belum sempat mati listriknya udah hidup lagi, udah datang lagi tuh duitnya buat beli token listrik. Begitu caranya Allah Bu. Sehingga nanti Bu, begitu Ibu udah merasakan nikmatnya itu, apa yang terjadi? Kita jadi butuh bersyukur kepada Allah. Kenapa? Loh, udah dipenuhi. Sehingga cara inilah yang paling benar dalam logika saya ya. Setelah 2017 sampai sehari ini menjalani hidup dengan cara ini, saya menyimpulkan hidup dengan cara ini adalah hidup yang paling menarik, paling menyenangkan. Karena segala sesuatu beres dengan mudahnya tanpa mikir-mikir. Tuh. Sehingga bahasa saya simpel kan, ngapain mikir, nyontek aja. Kan gitu ya Bu. Ngapain mikir, nyontek aja, di Quran udah ada kok. Tuh. Oh, Ustadz kan tahu ayatnya. Dulu juga saya nggak tahu kok Bu. Sama demi Allah. Kalau Ibu tahu, tahun 2017 saya pun belum tahu. Tuh. Dulu pun saya belum tahu ilmunya. Kenapa saya sekarang jadi tahu? Ya karena pengulangan aja Bu, diulang-ulang. Jadi tahu kan? Tuh. Jadi kalau Ibu hari ini bertanya, Ustadz kok ingat ayat itu? Ya karena diulang-ulang doang Bu. Rumusnya cuma diulang-ulang aja. Tuh. Dan hampir semua kalau orang nanya, kan pertanyaannya cuma 3. Kalau nggak urusan rezeki, urusan penyakit, urusan keluarga. Cuma itu aja. Yang dikeluhkan sama manusia umumnya cuma 1 Bu. Apa? Kesulitan hidup aja. Ya kan? Ustadz saya lagi pusing banyak masalah. Itu aja semua. Padahal penyebab masalah kita nomor 1 apa? Dosa. Ya, Ibu Nita boleh baca surat 4 ayat 111. Boleh dinyalain ya, silakan Bu. Surat 4 ayat 111. Quran surat An-Nisa ayat 111. 111. Quran surat 4 An-Nisa ayat 111. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Terima kasih banyak Bu Nita. Nah ini rumusnya Bu. Apa kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa, maka dia berbuat untuk kemudorotan dirinya sendiri, untuk kesulitan dirinya sendiri Bu. Lah, kalau ayatnya sudah ada kayak gini ya Bu ya, dan orang nanya, Ustadz kenapa hidup saya sulit? Ya kasih aja ayat ini. Berarti kesulitan hidup kita penyebabnya dosa siapa Bu? Dosa kita sendiri. Dosa kita sendiri, selesai. Makanya tinggal istighfar aja. Kalau dosa ya tinggal istighfar. Selesai. Makin banyak dosa, makin banyak istighfar, berarti kan makin banyak kesalahan yang dihapuskan sama Allah. Makin banyak kesalahan dihapuskan, berarti makin banyak kesulitan yang dimudahkan. Betul nggak Bu? Selesai. Gitu. Jadi hari ini mudah gampang-gampangin diri untuk ngaku salah, gampang-gampangin diri untuk minta ampun, minta maaf, minta ampun. Selesai masalah kita beneran. Jadi cuma itu aja sebetulnya rumusnya. Ya. Apalagi sih penyebab kesulitan hidup setelah dosa? Boleh Bu Nita baca lagi surat 4, masih di surat An-Nisa ayat 147. Bentar, 147. Ya. Surat An-Nisa ayat 147 yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, Allah kita Maha nggak ada yang mau masalah dalam hidup kan? Nggak ada yang mau kan? Ini janji dari Allah. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Allah tidak akan menyiksamu, tidak akan memberikan azab kepadamu selama kamu bersyukur dan beriman.
Berarti kalau saya alhamdulillah terus bakal diazab nggak kira-kira? Enggak. Bakalan. Allah udah bilang begitu. Berarti dikasih kesulitan hidup nggak kalau saya bersyukur? Enggak. Enggak. Makanya sekarang saya belajar bersyukur terus. Alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah belajar bersyukur. Karena saya nggak mau diazab, Bu. Nggak mau dikasih siksaan. Kalau saya nggak punya duit, dibikin tambah bokeh, kan berarti saya disiksa sama Allah. Betul nggak, Bu? Ya kan? Makanya caranya bagaimana? Bersyukur dan beriman. Jadi pada saat saya nggak punya duit, justru saya bilang, ya Allah, saya nggak punya duit, saya tetap bersyukur memuji Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya yakin yang memberi rezeki adalah Engkau. Makanya saya nggak takut tuh. Meskipun saya nggak kerja, nggak punya gaji, Bu. Saya nggak takut. Bukan berarti saya males tidur-tiduran. Enggak. Ya. Hari ini total saya sudah keliling-keliling. Subuh sudah berangkat dari jam setengah 4 menuju Tangerang, Perumnas 2. Dari Tangerang selesai, dari Tangerang langsung jalan ke Kemang Pratama. Berhenti dulu di Jatimulya, Bekasi Timur. Dari Bekasi Timur lanjut ke Kemang Pratama. Sampai jam 1 baru pulang menuju Jakarta lagi. Sampai rumah setengah 4. Sampai rumah jam 3. Sholat asar. Selesai sholat asar ajak orang tua makan. Ya Bu, pulang lagi ke rumah. Istirahat sebentar, udah maghrib, isya, lah saya ketemu lagi di sini. Jadi nggak diem juga Bu. Tetap bergerak juga. Tuh, tetap bergerak. Ternyata tetap ada rezekinya. Meskipun bergeraknya bukan bergerak di bidang bisnis. Ya Bu, bergeraknya di bidang dakwah, nggak pakai syarat apa-apa, ngisi kajian kemana-mana. Ada nggak saya punya syarat yang ngundang saya harus begini gini gini? Nggak ada, Bu. Bahkan kemarin ke Surabaya, saya bilang nggak, hotelnya saya mau beli sendiri aja. Coba. Yang ngundang saya mau ngasih hotel, saya tolak. Nggak usah, Bu, hotel saya cari sendiri aja. Saya udah dibayarin pesawat pulang pergi aja udah seneng. Jadi hotel saya bayar sendiri ya. Bayar sendiri hotelnya. So kayak enggak, saya harus sedekah. Ya, Bu, sedekah saya apa? Meringankan biaya orang itu sudah sedekah. Ya, meringankan orang lain. Jika kita meringankan orang lain, memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan masalah kita enggak? Tuh. Ya, jadi saya karena nggak mau diazab sama Allah, saya bersyukur dan beriman. Bersyukur, bukti syukur adalah bertambahnya amal. Tuh. Sehingga saya makin sibuk, Bu, dengan bukti syukur saya makin sibuk dan makin lapang dadanya. Meskipun sibuk tidak ada syarat ABCD, rezeki tetap melimpah. Demi Allah Bapak Ibu ya, kalau cuma buah-buah doang sama kue-kue mah nggak pernah beli Bapak Ibu. Beneran. Buah nggak pernah beli, udah datang lagi. Baru kepikiran mau beli pisang, udah ada yang nganterin pisang. Coba bayangin. Nah, gitu ya Bu. Kita tidak akan disiksa selama bersyukur dan beriman. Satu lagi Bu, ada yang bikin sulit hidup kita. Ada di surat 20 ayat 124. 20. 124. Quran surat Toha ya Ustadz. Surat Toha ayat 124. 124 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nita. Bapak Ibu, kita nggak ada yang mau kan hidupnya jadi sempit kan? Jangankan hidup sempit, baju sempit aja kita nggak mau. Bener nggak, Bu? Ya kan? Tuh. Iya Ustaz. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ini bisa dua artinya nih. Barang siapa yang nggak mau mengingat Allah, mengingatku kata Allah kan? An zikri, mengingatku, nggak mau zikir kepadaku. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Atau barang siapa yang mengabaikan peringatan aku, kata Allah, peringatan Allah, maka aku jadikan hidupnya sempit. Dan saya yakin nih 29 orang nggak ada yang pengen hidupnya sempit, ya. Dan ternyata cara mudah untuk hidup tidak sempit, tidak sulit, tidak susah itu dengan mengingat Allah aja. Dengan ingat Allah aja. Tuh. Makanya apa-apa ingat Allah, ya. Apa-apa ingat Allah. Dan cara saya untuk mengingat Allah gimana caranya? Kalau saya ditanya Ustadz, Indra kok bisa sampai sini tepat waktu? Saya bilang atas izin Allah. Nomor satu begitu. Saya nggak bilang, ya kan saya berangkatnya lebih awal. Oh saya bawa mobilnya ngebut. Oh lewat tol. Itu nomor dua, nomor tiga jawaban saya Bu. Nomor satu jawabannya atas izin Allah. Jadi saya selalu berjuang untuk ingat Allah duluan baru jawab yang lain. Ya Bu ya.
Jadi waktu saya sakit pun, kenapa Ustadz kok bisa sembuh cepat? Alhamdulillah atas izin Allah. Allah Maha Kuasa. Tuh. Ya. Jadi ini cara saya supaya tidak dibikin sempit kehidupannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat Allah, mengingat peringatan Allah dan mengingat Allah, zikir kepada Allah. Ya. Waman a'radu an zikri, dan barang siapa yang malas zikir kepadaku, kata Allah. Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka akan aku bikin kehidupannya jadi sempit. Dah Bu, kalau udah tahu ayat ini Bu, ayat-ayat yang barusan kita baca tuh, kira-kira Ibu akan memaksa diri nggak untuk istiqomah? Paksakan, Ustaz. Paksakan Bu. Nah, dan memang istiqomah itu harus dipaksa ya. Tapi jangan khawatir, ala bisa karena biasa. Kalau Ibu sudah terbiasa, insya Allah nanti autopilot Bu. Ya, minimal 40 hari aja Bu. Minimal 40 malam. Insya Allah autopilot. Ya, berjuanglah untuk konsisten diulang-ulang selama 40 hari. Makanya idealnya Bu, puasa Ramadan itu kan 30 hari ya. 30 hari kita nahan lapar dan buka puasanya biasa-biasa saja ya, nggak usah berlebihan. Insya Allah setelah itu pola makan kita jadi sehat, nggak lebih, nggak over. Lebih enak, lihat aja nanti. Cuma kalau sahurnya banyak, bukanya banyak, nanti nggak ngefek, lihat aja. Ya, nggak ngefek. Tapi ini sahurnya harus biasa, bukanya biasa ya, jangan berlebihan. Nanti lihat deh, badan lebih enak, ritme makan lebih enak, perut lebih enak, dan lain-lain. Ya, itu semua ayat-ayat yang harusnya jadi landasan iman kita. Kalau kita jalanin itu, insya Allah, kalau kita yakini ayat-ayat tersebut, saya yakin Bu Nita akan memaksa diri untuk istiqomah. Insya Allah, Terus Ustaz. yang kedua tadi, godaan kita. Bu, memang Ibu harus paham, harus menerima kenyataan bahwa kita ini hidup memang diancam sama setan, Bu. Diancam sama setan. Ibu boleh baca surat 7 ayat 17. Quran surat 7 Al-A'raf ya, Ustaz. Ya. Quran surat 7 ayat 17 yang artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Allahumma bil Quran. Amin. Terima kasih banyak. Bu, ini ancaman setan ya, Bu. Setan bersumpah sama Allah, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Jadi Ibu jangan aneh kalau hari ini lagi sholat diganggu sama orang sebelah. Orang sebelah siapa misalnya? Suami. Misalnya Ibu, kan orang sebelah kita suami kan? Orang sebelah saya berarti istri saya. Bisa jadi yang ngegodain istri saya karena setan bilang apa? Setan akan ngeganggu dari kiri, dari kanan. Lah orang kiri atau kanan kita kan pasangan kita kan? Depan belakang kita siapa? Bisa anak, bisa orang tua. Kalau depan bisa jadi orang tua kita. Jangan-jangan yang mengganggu adalah orang tua kita. Nabi Ibrahim, musuh pertamanya siapa? Bapaknya. Nabi Nuh, sampingnya dan belakangnya. Betul nggak? Istri dan anak-anaknya. Nabi Lut siapa? Sampingnya. Dan itu harus diterima dulu. Itu diterima. Oh iya ya, berarti musuh saya nomor satu siapa kira-kira? Ya orang dekat saya. Bisa orang samping kiri kanan, bisa orang depan belakang. Kan gitu ya Bu. Jangan ditolak Bu, diterima saja. Jadi begitu Ibu lagi sholat, tiba-tiba dia ngomong, lama-lama amat sholat, so alim bener. Ibu jangan langsung kesel, biarin aja. Langsung Ibu harus jawab, udah tahu dari Quran. Pasti ada yang ngomong begitu. Ya Bu ya. Sehingga apa yang terjadi? Hati jadi plong Bu. Santai aja ngeliatinnya. Ngedengerinnya santai aja. Gitu ya Bu. Kalau Ibu udah menerima fakta itu, Ibu akan santai menjalani hidup. Ibu baca lagi satu lagi, surat 3 ayat 186. Surat 3 ayat 186. Surat 3 Al-Imran Ayat 186. Yang artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa,
maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Oke, sekarang saya minta Bu Nita. Bu, ayat ini kira-kira ngasih tahu apa, Bu? Ujiannya itu dari diri kita sendiri Hmm. dan dari harta ujian, Ustadz. Oke, artinya ibu akan diuji tentang harta ibu dan jiwa ibu, betul nggak? Betul. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, kamu pasti akan diuji tentang dirimu dan hartamu. Iya. Ya, harta kita kan bisa macam-macam, Bu ya. Harta kita bisa Pasangan, anak. ya anak, bisa uang, bisa jabatan, bisa cantik, Bu. Kecantikan ibu itu kan bisa jadi harta ibu kan? Tuh. Ustadz. Banyak perempuan hari ini menggunakan kecantikannya untuk merekrut calon suami yang kaya-kaya kan, bener nggak, Bu? Itu kan hartanya dia, ya nggak? Dan ibu akan diuji tuh dengan kecantikannya tuh. Bisa jadi ada orang apa? Contoh apa bentuk ujiannya? Kamu akan mendengar kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah diberi kitab kan? Diberi kitab tuh berarti kan berilmu, Bu. Pernah nggak diomongin, ah so cantik lu, so cantik ente gitu. Pernah, Ya kan, Ustadz. ibu diuji dengan harta ibu dengan cara apa? Akan mendengar kata-kata yang menyakitkan. Indra akan diuji dengan hartanya. Apa harta saya hari ini? Ilmu. Ah, dia ngomong sama kehidupannya belum tentu sama tuh. Kan mendengar kata-kata yang menyakitkan kan? Ibu pasti akan diomongin, betul nggak, Bu? Iya, Ustadz. Nah, kalau kita baca surat 3 ayat 186, apa yang kita dapat? Oh, saya pasti akan dikomentarin orang. Kan gitu ya, Bu? Dari orang-orang yang kenal kita, dari orang-orang yang berilmu. Kalau yang ngomongin orang kagak kenal mah bodo amat ya, Bu ya. Betul nggak? Iya. Tapi Allah bilang apa di sini kan? Walatasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan kamu akan mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang yang berilmu. Artinya orang-orang yang sudah punya ilmunya. Atau bisa jadi sudah kenal ibu. Yang ngomongin ibu, orang-orang yang kenal ibu loh, Bu. Bener nggak? Iya. Iya kan? Kalau yang nggak kenal ngomongin kita mah bodo amat, Bu. Beneran. Iya, Ustadz. Saya misalnya ya, saya tinggal di Jakarta. Tiba-tiba saya ngisi kajian di Lampung. Terus orang-orang Lampung yang saya tempat ngisi kajian, terus bisik-bisik tentang saya. Ah, biarin aja. Saya mah habis ngisi kajian kan pulang, Bu. Balik lagi ke situ aja nggak tak, belum tentu. Ya kan? Tapi yang paling menyakitkan kan kita akan diomongin sama orang-orang yang telah diberi kitab. Yang sudah punya ilmunya tentang kita. Yang kenal kita lah kurang lebih. Ibu Nita diomongin sama keluarganya sendiri. Kan kenal sama ibu. Makanya kita sering bilang gini kan. Kan bingung, saya kan saudaranya sendiri. Kok diomongin sih? Nah, jangan kaget, Bu. Kenapa? Karena yang akan ngomongin kita adalah orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah punya ilmunya, yang sudah tahu ilmunya, yang sudah kenal kita. Jadi kalau ibu hari ini sudah dapat ayat ini, Bu, pasti akan mendengar omongan yang menyakitkan. Kira-kira kalau besok ibu diomongin sama orang yang kenal, kaget lagi nggak kira-kira? Biarin aja. Iya, kaget nggak kira-kira? Enggak. Enggak, kan ibu tinggal bilang, udah tahu pasti diomongin. Ya kan? Udah tahu. Makanya saya kalau diomongin orang tinggal jawab, udah tahu. Di Quran udah ada, surat 3 ayat 186. Selesai, Bu. Sehingga hati jadi ringan, tenang, santai. Ya kan? Coba deh, misalnya ibu ulang tahun besok, Bu. Ibu ulang tahun besok. Terus Mas Imam bilang begini, Bu Nita, nanti malam kami tim titik balik ke rumah ibu ya. Jam 12 malam ngetok pintu bawa kue. Udah dikasih tahu, Bu. Pas malam nanti jam 12 malam bunyi ketok-ketok, ibu kaget lagi nggak? Enggak. Enggak, karena udah tahu ya. Itulah enaknya kalau hidup sudah punya bocoran, Bu. Ya, begitu kita udah berbuat baik, ada yang ngomongin, kita tinggal bilang, udah tahu bakal dibawa omongin, ada kok di ayat Quran. Jadi nggak kaget, Bu, santai hidup. Ya nggak? Gitu ya, Bu ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan berikutnya supaya istiqomah, supaya nggak kaget diomongin orang? Ya baca ayatnya. Itulah buktinya bahwa hidup butuh petunjuk ya. Tuh. Oleh karena itu jangan lupa baca Quran dan pelajari artinya serta maknanya. Kalau sempat beli buku tafsirnya kalau bisa. Kalau nggak bisa Google aja. Banyak kok sekarang tafsir surat 3 ayat 186 keluar tuh, Bu. Mau tafsir apa aja keluar. Tuh. Bahkan AI aja cepet banget, Bu ya. Tanya sama AI tahu tuh coba. Makanya hari ini banyak kan orang-orang yang jadi ustadz lewat pesantren di AI. GPT, yes. Ya kan? Gitu ya Bu Nita ya. Jadi Baik, Ustadz. istiqomah memang harus dipaksa.
Yang kedua, ibu memang pasti akan diuji tentang jiwa ibu dan harta ibu. Nah, ya, sip. Jadi besok-besok jangan kaget kalau lagi sholat diomongin sama orang deket. Orang samping kiri, orang samping kanan, orang depan, orang belakang, ibu ya. Karena emang begitulah hakikatnya hidup. Setan udah sumpah begitu. Sip, ya. Betul Ustadz. Afwan, Bu, Mas. Sehat selalu Ustadz Indra. Barakallahu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Nanita. Boleh yang lain disilahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh di-raise hand. Kalau misalkan mau lewat chat juga disilahkan. Ini ada respon dari Bunda Nafila Ustadz, katanya bener banget saat mau istiqomah di kantor teman sendiri juga bilang seperti itu. Bilangnya jangan terlalu baik, nanti matinya cepet, kata gitu. Dan ujiannya nanti besar loh. Jadi kadang kalau mau sholat dan zikir yang agak lama jadi sungkan karena ada komentarnya yang seperti itu. Gitu. Ya, Tapi memang kalau misalkan kita semakin dekat ke Allah itu ujiannya makin besar ya Ustaz. coba baca surat 84 ayat 19. Daripada bingung-bingung kita baca aja contekannya. Ya enggak? Iya, iya udah. Daripada dengar omongan orang, kita baca sendiri aja. Surat 84 ayat 19. 84 dan 19. Surat Al-Insyiqaq. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Oke. Kalau membaca ayat kayak gitu, latar kabun tobakon antobak. Sungguh kamu akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Berarti naik terus kan harusnya hidup kan? Yang namanya naik ujiannya makin berat nggak Bu? Bapak Ibu mau menghindar kayak apapun, rumus ini akan tetap terjadi. Dulu waktu kita SD ujiannya ringan kan? Naik SMP, naik SMA, naik kuliah, terus aja naik terus. Dulu waktu single Bu, waktu masih SD, masih kecil, ujiannya apa? Cuma disuruh belajar aja kan Bu ya? Tuh. Begitu udah gede sekarang ujiannya complicated ya Bu. Belajar harus terus ya Bu, nyari duit juga harus terus, sabar harus terus, bayar juga ya nggak? Ya, saya pernah ditanya sama ponakan saya, Om, dulu Om waktu nikah bayarnya berapa Om? Saya bilang begini, Om sampai sekarang masih bayar nak. Coba. Iya nggak? Mas Imam udah nikah belum? Alhamdulillah udah. Iya, sampai sekarang masih bayar kan? Iya, benar. Iya. Jadi ternyata nikah itu bukan cuma pada saat akad nikah sama pesta terus bayar. Enggak, tiap bulan bayar terus kita. Tuh. Ya. Itulah yang saya pahami. Oh iya nggak apa-apa. Makanya tiap bulan kalau saya keluar duit ya udah biarin. Memang nikah itu tiap bulan bayar. Tuh. Ya kan? Nah, udah punya anak satu, tambah lagi nggak bayarnya Bu? Bayar sekolahnya, TK-nya. Apalagi kalau punya anak pertama, waduh, alhamdulillah tuh. Biasanya bayarnya bayar terbaik semua ya. Stroller paling mahal ya Bu, mainan paling mahal, baju paling mahal. Udah, apalagi kalau orang tuanya mampu kan, rezekinya banyak, gitu ya. Betul. Jadi eh, oleh karena itu, karena ujian akan naik terus, ya sudah, berarti kan ilmunya harus ditambah terus kan. Latar kabun natobakon antobak. Kita pasti akan menjalani hidup tingkat demi tingkat naik terus. Yang namanya naik ya ujiannya makin berat. Dihindar-hindarin juga memang tetap naik Bu. Bener nggak? Dari sendiri jadi berdua, dari berdua jadi bertiga, dapat anak satu, anak tambah dua kan ujiannya makin berat lah gitu. Tadinya jalan kaki, sekarang naik motor. Dari motornya satu jadi motornya dua. Ada motor hobi lagi segala. Tambah nggak tuh ujiannya Bu? Ya nggak? Tuh. Dari motor jadi mobil. Mobilnya pengen dimodif lagi coba. Dari mobil satu jadi pengen mobil dua. Kan nambah terus ujian kita. Dihindar-hindari tetap akan naik kok, Mas Imam. Betul, Jadi betul. daripada kita hindari, mendingan kita apa namanya, meningkatkan kapabilitas diri kan untuk menghadapi ujian itu, betul nggak? Betul. Mending Karena dihadapi ujian, daripada kabur ya. iya, daripada kabur kan tadi ayatnya udah dibaca. Allamal ja'aminallahi illa ilaih. Tidak ada tempat lari dari ujian kecuali kembali kepada Allah. Daripada bingung-bingung, mendingan pelajari ilmunya supaya kita bisa kembali kepada Allah. Itu aja sih Mas Imam, sesimpel itu aja.
Oh iya betul-betul. Semangat Bunda Nafila. Jadi jangan sungkan ya kalau mau sholat atau zikir yang agak lama. Jadi memang udah itu ujiannya. Kita hanya harus meningkatkan kapabilitas keilmuan dan semangat dalam menghadapi ujian. Oke, ini ada Bunda Umi Amrin sudah raise hand. Kita buka dulu untuk Ustaz, apa Bunda boleh di unmute? Oke. Sebelum Silakan. sebelum Umi Amrin ngomong, saya mau ngomentarin dulu komentarnya Bunda Nita nih ya. Jawabannya Bunda Nita, Masya Allah, syukuran Ustadz, Alhamdulillah selalu tercerahkan dan termotivasi kalau sudah dengar kajian dari Ustadz Indra. Dan saya selalu diuji Bu dengan komentar-komentar begini. Benar enggak? Ini kalau nggak bisa jaga diri jadi sombong nggak Bu kira-kira dia Bu? Benar enggak? Ya. Terima kasih atas ujiannya buat saya. Dan ini sekali lagi bukan menganggap, bukan membuat saya makin merasa hebat, enggak. Ya, justru makin mawas diri nih, hati-hati nih. Kalau ini salah dicerna, bisa sombong saya. Ya Bu ya. Ya. Saran saya Bu Nita dan teman-teman yang lain, kalau mau muji orang lihat dulu ya. Kalau orangnya dipuji seneng, mendingan jangan dipuji. Hancur semua nanti amalnya. Ya kan? Tuh. Tapi kalau orangnya memang dipuji dan dia bisa jaga diri, ya silakan, sah-sah saja ya. Makanya ada satu hadis bunyinya begini. Janganlah kamu berdiri di depan orang yang suka jika kamu berdiri kepadanya. Artinya apa? Janganlah kamu berdiri di depan orang yang suka jika kamu berdiri kepadanya. Artinya kan Rasulullah memerintahkan kita untuk kenal orang kan. Janganlah muji orang yang suka dipuji. Ya sederhananya kan begitu kan. Kalau kita muji orang yang suka dipuji, habis amal dia Bu, bahaya. Ya, gitu ya. Jadi inilah kalau saudara-saudara kita yang salafi kan memaknainya apa? Jangan berdiri. Ya, kita kan kalau menghormati orang suka berdiri kan. Kalau mereka bilangnya langsung jangan berdiri karena Rasulullah melarang. Padahal hadisnya adalah jangan berdiri kepada orang yang suka jika kamu berdiri kepadanya. Artinya muqayyadah terbatas ya Bu. Jangan berdiri jika dalam tanda kutip term and condition berlaku kan begitu ya Bu ya. Kalau teman-teman kita yang salafi dihajar semua jangan berdiri depan orang. Nah, makanya mereka tuh tidak boleh tidak menerima kalau nunduk-nunduk depan orang gitu. Padahal hadisnya kalau dijadiin nunduk, janganlah kamu nunduk di depan orang yang suka kalau kamu nunduk kepadanya kan begitu ya. Artinya kan kita kenal orang kan gitu ya. Sip. Terima kasih Bu Nita, tapi nggak ada masalah ya. Ini apa biar imbang satu-satu. Bu Nita merasa tercerahkan. Nah, saya sampaikan saya merasa teruji sama Ibu. Alhamdulillah. Bangga Bu Umi Amrin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sekarang mohon pencerahan Ustadz. Ya, Ibu tinggal pasang lampunya yang terang ya Bu, nanti jadi cerah. Di belakang saya sudah terang. Alhamdulillah. Itu ada matahari di belakang kepala Ibu kan? Pertanyaan yang kemarin ketinggalan Ustadz, Apa itu, Bu? kaitannya dengan cinta-cintaan. Kemarin saya kan mau Cinta-cintaan. tanya, cinta-cintaan. Ya. Kemarin saya mau tanya kan, waktunya sudah habis. Iya. Bahwa kita itu jangan mencintai makhluk dalam hal ini, kalau saya garis bawahi, saya lebih kepada suami sama anak, jangan berlebihan. Betul. Ini indikator berlebihan itu seperti apa, Ustaz? Saya masih ada kontak berlebihan itu terhadap suami ataupun terhadap anak. Mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan Bunda Elsa saat ada di WA grup STB. Ya, kaitannya dengan yang menyimpan emas-emasan. Oh ya. Emas-emasan dalam hari ini lebih kita artikan kepada harta. Ya. Dulu beberapa saat yang lalu ada kajian dari Ustadz Indra juga ya. bahwa menyimpan atau kita menabung atau menyimpan harta itu kan harus ada tujuannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan Bunda Elsa yang ada ancaman bagi yang menyimpan harta, itu apakah maksudnya sebenarnya diarahkan pada orang-orang yang menyimpan harta tanpa tema? Maksudnya hanya menumpuk-numpuk saja, tanpa bahwa ini, makanya kan di situ disampaikan apakah itu harus diinfakkan gitu. Ya. Jadi kalau hanya menumpuk saja tanpa ada tujuan, dengan menyimpan dengan tujuan,
tentu berbeda ya Ustadz. Mohon pencerahannya itu antara Bunda Elsa dengan pertanyaan Bunda Elsa yang saya memang masih butuh Ya, pencerahan dengan yang cinta-cintaan siap. itu. Oke. Terima kasih. Ustaz. Terima Barakallahu kasih Bu fiik. Umi Amrin. Ini pertanyaannya memang kalau Ibu butuh bukti, apa sih buktinya kalau cinta berlebihan? Buktinya pada saat nggak ada, Bu. Pada saat yang dicintainya nggak ada, di situ lo baru terlihat kita cintanya berlebihan apa enggak. Misalnya ya, cinta sama suami berlebihan. Begitu suaminya nggak ada, entah meninggal dunia, entah direbut sama pelakor. Ini misalnya ya Bu ya. Kan hari ini kan ancamannya banyak Bu ya. Kalau bukan meninggal dunia, diancam sama wanita lain. Tuh. Cuma kalau Mas Imam Maulana kayaknya aman deh. Istrinya akan aman. Karena Mas Imam itu, istrinya Mas Imam bukan terancam sama wanita lain, tapi terancam sama laki-laki lain. Makanya saya sembunyiin di kamar, saya Mungkin ya. tutup pintunya. Ya. Jadi Bu Umi, cinta yang berlebihan itu kelihatannya kapan? Kelihatannya saat nggak ada. Contoh, ibu punya uang, ibu cinta sama uang. Begitu uangnya harus keluar untuk bayar, biasanya kita suka kesel, marah, dan lain-lain. Sulit kehilangan, itu tandanya cinta berlebihan. Kalau pas ada orangnya, pas ada bendanya, misalnya kita cinta sama anak, kelihatannya di mana saat kita berlebihan? Berlebihan pada saat memberikan perlakuan. Kalau sama anak, manjanya berlebihan. Kita manjain berlebihan. Ya, ada seorang ibu yang sudah nyesel hari ini Bu ya. Nyesel hari ini nyesel. Karena dulu waktu dia punya anak, memang dia punya anaknya sulit. Sulit punya anak. Begitu punya anak Bu, langsung dimanjain kan. Basah sedikit bajunya langsung disalinin. Kemana-mana pakai sendal, nggak boleh nyeker. Ternyata Bu, begitu gede jadi lemah. Gampang penyakitan. Sampai kerja saja Bu, kerja aja. Ngejar targetnya, ibunya nemenin loh Bu, bayangkan coba. Itu kan berlebihan banget Bu. Jadi kisah ini terjadi waktu saya masih kerja. Saya masih direktur, saya punya marketing. Jadi prestasi marketing si karyawan ini dibantuin sama ibunya coba Mas Imam. Berlebihan nggak tuh sayang ibunya sama anaknya? Sehingga anak ini nggak bisa mandiri Bu. Apa-apa minta tolong mama, bantuin mama. Sehingga ibunya yang datang ke saya, Pak Indra, tolong anak saya begini-gini, ini prestasinya gini-gini, tolong dihitung ya. Ibunya yang datang Bu, bayangkan. Ini berlebihan nggak kira-kira nih? Sehingga itu anak kira-kira kalau ibunya meninggal bisa mandiri apa enggak? Jangankan ibunya meninggal, ibunya masih ada aja dia nggak bisa mandiri kok. Makanya rumah tangganya sama istrinya pun berantakan. Karena istrinya langsung kesel ya. Kok apa-apa mama sih, apa-apa mama, kan gitu ya. Itu berlebihan namanya. Ya, berlebihan. Kita nggak mungkin nggak sayang sama orang-orang terdekat ya, nggak mungkin nggak sayang sama istri, nggak mungkin nggak sayang sama anak. Tapi biasa aja. Kalau memang dia salah ya tegur-tegur aja. Ya Bu. Tuh. Artinya berlebihan itu kelihatannya di mana? Kelihatannya pada saat ada bersamanya atau pada saat tidak ada bersamanya. Itu baru kelihatan berlebihannya. Makanya ada istilahnya yang sekarang kalau lagi deket sama pasangannya jadi bucin istilahnya ya Bu ya. Buta, apa namanya? Bucin itu apa sih? Cinta. Buta Budak cinta ya Bu. cinta. Budak cinta. Budak. Bisa juga Budak budak cinta. cinta, Ustadz. Budak cinta ya kan? Nah, itu kelihatannya pas ada sama pas nggak ada. Baru 10 menit kangen, pengen telepon lagi. Ya lebay banget kali. Ya nggak? Lebay, berlebihan. Ya. Jadi berlebihan sama cinta tuh kayak gitu. Ada seorang istri yang sudah sekian lama menikah sama suaminya. Suaminya pilot Garuda. Qadarullah meninggal dunia, Bu. Setelah meninggal dunia, apa yang terjadi di istrinya? Kehilangan semangat hidup. Dia bilang, enggak lah Ustadz, saya mah udah tinggal nunggu mati aja mau nyusul suami saya. Jawaban saya cuma satu, emang ibu tahu nyusulnya kemana? Insya Allah suami saya ke surga. Kalau ibu masuk surga bisa nyusul, kalau ibu nggak masuk surga gimana? Saya gituin aja. Akhirnya baru sadar, iya juga ya katanya. Saya nggak tahu nyusulnya kemana. Kalau nyusulnya bener, kalau ibu tahu misalnya suami ibu ke Bogor, ibu susul ke Bogor, ketemu nggak Bu? Belum tentu, Bogor luas Bu. Bogornya mana? Betul nggak? Nyusul lah, nyusul Bunita di Tangerang, susulnya ke Tangerang. Tangerangnya di mana? Tangerang seluas itu coba, ya kan? Nah, disitulah kita harus sadar, nggak bisa berlebihan sampai nyusul-nyusulin ke Tangerang. Tangerang luas Bu, kalau nggak tahu alamatnya nggak bakalan nyampe.
Nyampe sih Tangerangnya kan, tapi belum tentu Tangerang tempat tinggalnya Bu Nita. Tuh. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi yang namanya berlebihan kelihatannya kapan? Kelihatan saat bersamanya atau kelihatan saat tidak bersamanya. Itulah ciri-cirinya ada di situ. Dan saya yakin dengan sense, Bu, yang namanya berlebihan ini nggak ada tolok ukurnya ya Bu. Tidak ada tolok ukur objektifnya. Yang ada cuma sense kan. Sense kan, rasa doang kan. Kayaknya lebay nih saya nih, kan gitu. Kayaknya berlebihan nih saya nih. Dan ibu, saya yakin ibu bisa ngedeteksi kok. Kayak kalau ibu udah lebay itu saya yakin ibu bisa mendeteksi. Kalau dalam Quran Bu, kalau dalam Quran ya, ada di surat 8 ayat 29. Coba ibu baca deh. Surat 8 ayat 29. Surat 8:29. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Oke, ya Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surah ke-8 ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Kata Allah Bu di surat 8 ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa akan Allah kasih kemampuan furqan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah Bu, kalau orang sudah Allah kasih karunia ketakwaan, nanti dia punya kemampuan membedakan ya, wah saya udah lebay nih, saya harus berkurang ini. Saya udah, wah ini orang nggak bener nih. Ini kemampuan unik Bu ya. Nggak semua orang bisa kan? Syaratnya apa? Syaratnya takwa, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, karunia Allah sangat luas. Jadi ibu hari ini kalau pengen tahu saya berlebihan apa enggak, jadilah orang takwa Bu. Nanti ibu punya sense seperti ini. Sense kayak gini nggak bisa diajarin ya Bu. Saya juga bingung ngajarinnya. Tapi nanti Allah sendiri yang ngasih tahu. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum. Allah akan menjadikan kamu. Allah yang bikin Bu. Tiba-tiba aja kok ada sense ya. Makanya kalau ada orang yang bilang feeling saya kok nggak enak ya Ustadz. Dan ternyata bener. Ya Bu ya. Berarti Allah udah kasih dia karunia kan. Karunia untuk merasakan. Nih kayaknya bukan jodoh yang cocok nih buat saya nih. Ini kayaknya bukan calon mantu yang baik nih buat anak saya nih ya Bu. Itu sense Bu ya. Betul nggak? Kayaknya Mas Imam bukan calon mantu yang baik. Iya, orang dia udah punya istri kan, begitu aja. Gitu ya Bu ya. Umi Amrin ya. Ya. Sip. Ada lagi tadi ya Bu ya? Yang satu lagi Apa Bu satu lagi tadi ya? kaitannya dengan menyimpan emas atau oke. menyimpan harta. Sebetulnya perintahnya dari Allah bukan nggak boleh nabung ya Bu ya. Nabung boleh. Yang nggak boleh adalah dikumpul-kumpul tapi tidak diinfakkan, tidak dizakatin. Minimal tabungan ibu dibayar zakatnya. Mana dalilnya? Dalil nabung itu ada di surat 2 ayat 197. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan berbekal, silakan nabung. Tapi ingat, tabungan terbaik adalah takwa. Sehingga boleh nggak nabung? Boleh. Yang penting dibayar zakatnya. Ini udah nabung, zakatnya nggak dibayar. Bayangkan begini Bu, ibu punya air ya, air ditaruh di dalam bak, nggak diganti-ganti. Lama-lama bau apek nggak tuh air Bu? Iya, lama-lama keruh, nggak enak, nggak seger. Tapi kalau air itu mengalir berganti-ganti kan, airnya seger terus. Coba aja deh ibu-ibu punya bak kamar mandi di rumah, isi air nggak usah dikuras-kuras, nggak dipakai mandi, diamin aja seminggu. Udah jelas tuh lama-lama lumutan dan lain-lain. Jadi apek ya Bu ya, nggak enak ya, kotor dan lain-lain. Dan begitulah harta Bu. Harta kalau ditumpuk tidak dibayar zakat, tidak muter tuh hartanya, lama-lama busuk kotor. Tuh. Makanya disuruh dizakatin. Kenapa? Zakat itu mensucikan harta. Ya Bu ya. Sehingga kalau kita sucikan hartanya, harta itu jadi kebaikan. Makanya Allah bilang jangan ditumpuk-tumpuk aja, tapi diinfakkan, dizakatin, minimal dibayar zakatnya.
Jadi boleh nabung tapi dibayar zakatnya. Karena kata Allah di surat 9 ayat 103 dan 104, coba Ibu baca. Khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Silakan surat 9 ayat 103 dan 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Nah, Allahumma rahmna bil Quran. ya. Surat 9 ayat 103 sama 104 ya. Tadi yang dibukain sama operator surat 2 ayat 103 104. Jadi beda surat. Ya. Jadi kata Allah, khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bu, setelah bayar zakat apa yang dikasih sama Allah? Ada 3. Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Yang ketiga dapat apa? Ketentraman jiwa. Jadi kalau kita berzakat, dapat 3 hal. 1, dibersihkan, disucikan, dan ditenangkan hatinya. Jadi kalau hari ini banyak yang ngasih resah padahal banyak duit, berarti belum bayar zakat. Gitu aja. Ya, justru banyak-banyak ngasih menentramkan jiwa. Pelit-pelit nggak mau ngasih, itu justru ketakutan terus hatinya. Gitu ya, Bu. Jadi yang pertanyaannya Bunda Elsa di grup STB itu sebetulnya adalah bukan berarti nggak boleh nabung, nggak boleh ngumpulin, boleh, tapi minimal dibersihkan, disucikan, dan ditenangkan jiwanya dengan cara apa? Bayar zakatnya. Ya, gitu ya Bu Amrin Umi ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Umi Amrin. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan semoga tercerahkan ya. Jawabannya itu mampu memberikan perbaikan-perbaikan dalam hidup. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah jam 21.34. Mau lanjut pertanyaan atau ditutup aja? Ya, satu lagi nggak apa-apa Bu Ita. Oke. Satu lagi. Boleh silakan ada Bu Ita. Bu Ita, boleh di-unmute. Nah, oke, silakan kepada Bunda Wita. Syukran Mas Kimbom. Syukran Ustadz. Ya, banyak Bu. Ustadz, saya mau ada pencerahan sedikit Ustadz. Apakah saya salah di Ustadz ya? Kalau dalam kondisi lagi banyak masalah, itu sholat itu bisa benar-benar khusyuk Ustadz. Tapi kalau misal kondisinya baik-baik saja, sholat itu terasa biasa-biasa aja, dia nggak kurang menggigit gitu. Apa itu salah Ustadz? Itu satu Ustadz. Yang kedua Ustadz, yang kajian tadi pagi Ustadz. Kalau sholat sunat rawatib itu kan tadi Ustadz bilang yang sholat zuhur itu di antara iqomah, azan dan iqomah. Nah, biasanya di masjid, ada beberapa masjid yang kalau sholat zuhur itu mereka ada kultum Ustadz. Jadi pas waktu setelah azan itu Ustadz imamnya tuh cepat dia kultum. Jadi belum sempat selesai sholat sunat rawatib 4 rakaat, dia udah ini kultum. Apakah itu kita harus mendengarkan dia kultum atau bisa kita menyelesaikan sholat sunat rawatib itu Ustadz? Ya. Nah, itu. Satu lagi Ustadz, boleh Ustadz? Kalau misalnya pagi nih Ustadz, sholat subuh di masjid nih Ustadz, mendengarkan ceramah atau dengan pagi lah dengar Ustadz ngasih kajian. Kebetulan kan waktu kita berbeda Ustadz, saya di Sumatera ini lebih lama. Jadi waktu Ustadz memberikan kajian itu, saya belum selesai zikir pagi. Apakah boleh saya berzikir pagi itu sambil mendengar Ustadz? Atau memang harus benar-benar dengar Ustadz dulu gitu? Jadi nggak bisa disambi berzikir itu. Itu aja Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallah khair. Wah, iya, terima kasih banyak. Barakallahu fiik.
Yang yang saya ingat dulu ya, pertanyaan yang saya ingat yang kedua. Kalau ibu hari ini ada di masjid ada kultumnya bu, ya rawatib sunnah, kultum antara azan dan iqomah sunnah juga, sunnah dengan sunnah ya bu ya. Sebetulnya ini kedudukannya sama, ibu tinggal pilih aja. Kalau ibu mau mendengarkan kultum boleh, silakan saja. Tapi tidak muakkadah ya Bu ya, tidak diutamakan karena Rasulullah tidak mengutamakan kultum tapi mengutamakan sholat sunnah rawatibnya gitu. Jadi kalau saya menyarankan mendingan kita ikutin yang diajarkan sama Nabi aja. Jadi pada saat ada yang kultum ibu sholat aja nggak apa-apa. Kan memang waktunya antara azan dan iqomah adalah sholat sunnah rawatib. Ya, kalau tiba-tiba ada yang kultum bacain hadis satu hadis, ya itu kan eh, apa sesuatu yang mereka sempatkan kan Bu, dan itu bukan 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 keharusan kan. Kalau mencontoh Nabi, ya Nabi itu mencontohkannya adalah sholat sunnah rawatib. Jadi kalau ibu memilih, saya mau sholat aja boleh nggak? Ya boleh aja, silahkan, silahkan saja, gitu. Karena sunnah dengan sunnah ya Bu, sama saja kan. Artinya kalau dua-duanya nggak dikerjain dosa nggak? Ibu nggak dengerin kultum, ibu juga nggak sholat sunnah. Dosa nggak kira-kira? Tidak dosa. Tidak dosa. Jadi sama aja kan? Cuma rugi aja. Kalau ibu nggak rawatib rugi. Kalau ibu nggak dengerin kultum rugi, nggak dapat ilmunya. Kan itu aja kan? Termasuk pada saat ibu di Sumatera udah agak siang, ibu dengerin kajian saya sambil zikir pagi boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting di unmute ya Bu ya, di mute ya Bu. Kalau zikir paginya sambil bunyi ya keganggu nanti yang kajian, bingung ya. Yang penting di mute aja, nggak ada masalah ya. Jadi hidup kita di, dimudahkan aja, ringankan saja. Ustadz saya belum zikir pagi, ya sudah zikir pagi dulu. Gak ada masalah. Bahkan kalau di MW ya Bu ya, di Meaningful Ways malah sudah dimulai itu dengan zikir pagi dulu kan. Jam 5.15 sudah nyala, udah dimulai dengan zikir pagi. Bisa zikir pagi bareng-bareng kan. Dengan al-maq surat ya. Jadi silakan saja. Hal ini hal-hal yang seharusnya bukan hal yang menyulitkan kita ya Bu. Karena kata Allah bilang apa? Agama Islam ini tidak diturunkan untuk menyulitkan kamu kata Allah. Ya. Agama Islam ini ternyata memudahkan. Dan demi Allah ya Bu, saya harus bersaksi 2017. Saya belum lama Bu hidup dengan ilmu Al-Quran. Baru dari 2017 akhir. Sekarang 2026 awal. Baru berapa tahun? 2018, 2019, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Baru 8 tahun. Dan ternyata betul hidup itu ternyata mudah kalau pakai ilmu dari Allah, ilmu agama. Kan Allah bilang apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu ada di surat 2 ayat 185. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Demi Allah Bu, kalau ibu hari ini ngikutin aturan Quran, gampang hidupnya. Jangan nggak pernah mikir, simple aja. Belum sempat mikir solusi udah dapat. Coba. Insya Allah begitu. Karena begitulah janji Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala alakum tashkurun. Ya ada di surat 2 ayat 185. Insya Allah aman. Tadi pertanyaan nomor satunya apa ya Bu ya? Itu Ustaz, terasa khusyuk sholat itu, terasa kita butuh kalau dalam keadaan ada masalah Ustaz. Nah, kalau ibu lagi ada masalah kok sholatnya lebih khusyuk. Kenapa? Ya itulah dasar penciptaannya manusia, Bu. Dalilnya mana? Coba ibu baca surat 41 ayat 51. Satu ayat 51 Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdosa. Allah merahmatkan. Ya, banyak berdoa ya Bu, bukan banyak berdosa. Berdoa. Oh Ya. ya, banyak berdoa. Manusia itu kalau dikasih nikmat kepada Allah, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Kalau sholat jadi kayak nggak ada rasanya. Sombong soalnya Bu. Nauzubillah min dzalik. Ini dasar penciptaannya memang begini ya Bu ya.
Jadi ibu jangan bilang, Ustadz saya nggak sombong. Memang saya yakin ibu kita nggak sombong. Insya Allah nggak sombong. Tapi ini adalah informasi dari Allah. Manusia itu standarnya begini. Kalau dapat nikmat biasanya suka agak lalai, Bu. Makanya sholat jadi kayak nggak ada rasanya. Tapi kalau lagi banyak masalah, doanya lama, Bu. Khusyuk banget, Bu ya. Tuh. Itu kata Allah begitu, men. Maka dari itu sekarang saya tanya, Bu. Allah seneng nggak kalau ibu doanya khusyuk? Allah seneng nggak kalau ibu doanya lama, panjang, masuk ke hati? Seneng nggak? Senang. Seneng kan? Senang. Karena kita selama ini sikapnya kalau lagi happy nggak ada masalah, suka lalai, Bu. Tapi khusyuknya pas lagi susah doang, berarti supaya dia doanya panjang dan khusyuk, dibikin apa jadinya, Bu? Si masalah. Dikasih masalah terus. Makanya hari ini kita harus sama Allah. Ya Allah, saya mau punya masalah nggak punya masalah, doa saya khusyuk. Itu ibu harus perjuangkan doanya khusyuk, doanya panjang, masuk ke hati. Meskipun lagi banyak duit nggak ada masalah, ibu harus tetap bisa nangis tuh pas sholat. Kalau nggak bisa nangis, nangisin, Bu. Ya, kalau perlu bawa bawang tempelin ke sini biar nangis. Tuh. Kenapa? Supaya nanti kita nunjukin ke Allah, ya Allah, saya mau susah mau senang tetap khusyuk, tetap masuk ke hati. Soalnya apa? Gini, logikanya kan gini, logikanya ya, Bu. Kalau Allah suka ibu doanya khusyuk, berarti kan dibikin situasi supaya ibu doanya khusyuk terus. Wah, ini Indra nih kalau lagi susah doanya panjang lama khusyuk. Ya udah bikin susah aja terus. Karena Allah suka sama hambanya yang mendekat sama Allah kan. Berarti kesimpulannya kalau diketahui Indra banyak duit sombong, berarti dikasih duit nggak Indra kira-kira, Bu? Iya. Nggak bakalan dikasih duit karena Allah tahu Indra bakal sombong. Betul nggak, Bu Umi Amrin? Begitu ya? Tuh. Coba aja deh, coba. Misalnya ya, Bu. Ibu tahu, ibu punya temen suka main judi. Ibu punya temen suka main judi. Kalau dikasih duit, udah pasti dipakai main judi. Berarti ibu bakal ngasih duit nggak ke dia? Enggak. Enggak. Clear ya? Jelas ya? Tuh. Kalaupun dia butuh duit, ibu kasih duit nggak ke dia? Enggak. Kalau dia bilang, Enggak. pinjam duit dong buat beli beras. Ibu kasih duit nggak buat beli beras? Bisa Kasih. jadi ibu nggak ngasih duitnya, ibu langsung beliin berasnya kan dan anterin ke istrinya, bukan kasih ke dia. Kenapa? Karena ibu menduga kalau dikasih duit dipakai buat main judi nih sama orang. Kan gitu ya, Bu? Iya. Ya. Kan sama aja. Allah juga prinsipnya sama. Kalau tahu ini hambanya bakal sombong, kalau banyak duit ya dibikin nggak banyak duit, makanya dia nggak sombong. Ya kan? Karena kalau sombong nanti masuk neraka. Allah nggak mau hambanya masuk neraka kan? Ya. Gitu ya, Bu ya, rumusnya. Maka dari itu berjuang apa hari ini? Naikin kapasitas. Punya duit, nggak punya duit. Banyak masalah, nggak banyak masalah. Sholatnya tetap harus khusyuk. Supaya nanti sama Allah, oh ini mah hambaku, aku yakin nih. Kalau dia banyak masalahnya udah beres, nggak akan sombong. Sholatnya tetap khusyuk. Nah, itu harus dilatih, Bu. Harus dilatih hatinya, diuji hatinya. Makanya yang namanya takwa itu ngelatih hati ya. Imtihan. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum lit taqwa, yaitu orang-orang yang sudah teruji hatinya untuk jadi orang takwa. Jadi besok bulan Ramadan diuji hatinya ya, Bu, supaya tetap takwa. Capek, ngantuk, lapar, kepanasan, sholatnya tetap serius, kerjanya tetap maksimal. Bulan Ramadan besok begitu buktinya. Kalau udah ngantuk siang Ustadz panas aus mendingan tidur aja, berarti ibu kalah tuh sama lemesnya tenaga, betul nggak, Bu? Sama laparnya perut. Harusnya sama aja. Mau lapar, mau kenyang, kita tetap kerja maksimal, ibadah maksimal. Ya, Bu. Kan kadang-kadang kalau lagi ngantuk, lemes, panas, haus, sholat aja suka jadi nggak pakai tenaga ya, Bu. Sholatnya juga jadi malas-malas kan, nunduk begitu kan. Ya, besok bulan Ramadan dilatih tuh hatinya supaya sama aja. Kalau lapar kenyang sama saja, nanti insya Allah Allah percaya sama kita sehingga kita bisa diberi karunia yang besar. Karena Allah udah percaya sama kita. Gitu. Gitu ya, Bu Ita ya. Ya, syukran Ustaz, Apa? barakallahu fiik. Sip. Mangga saya kembalikan ke Kang Imam Maulana. Mangga. Oke, terima kasih banyak kepada Bunda Wita atas pertanyaannya. Sebelum kita tutup, boleh Ustaz closing statement dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu. Hidup ini soal memantaskan diri ya, Bu. Karena Allah bilang apa? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.
Artinya kalau Allah menganggap kita sudah pantas, barulah dikasih. Kan begitu ya, Bu? Jadi namanya rezeki, namanya hidup itu tentang memantaskan diri. Ya, apakah Indra sudah dianggap pantas jadi ustadz? Nanti Allah sendiri itu yang memberikan jamaahnya, memberikan majelisnya. Nggak perlu dicari, datang sendiri, Bu. Ya, datang sendiri. Nggak usah promo-promo, yuk masjid yang mengundang Indra silakan. Obral-obral, nggak perlu, Bu. Tuh, pada akhirnya nanti diundang sendiri. Kenapa? Jika sudah pantas. Jika Allah sudah melihat ada kepantasan di diri kita, maka Allah sendiri nanti yang akan memuliakannya, akan mengiklankannya. Sehingga kemana-mana nanti dikenal orang, nanti Allah sendiri itu yang memperkenalkan. Tanpa harus kita capek-capek mengedifikasi diri sendiri. Ya, nggak perlu ya, Bu ya. Nggak perlu cerita, Indra Ustadz, lo nggak perlu. Saya nggak perlu nulis di Instagram Ustadz Indra, nggak perlu. Pada akhirnya hari ini Allah sendiri tuh yang memposisikan saya di posisi itu. Berarti dugaannya Allah pikir, Allah duga saya sudah pantas, kan gitu ya. Tugas saya kan cuma memantaskan diri saja. Umi Amrin silakan pantaskan dirinya supaya nanti Allah kasih karunia yang lebih besar lagi. Bu Nita juga sama begitu. Bunda Elsa juga sama kayak gitu. Pantaskan saja dirinya sehingga nanti Allah berikan peluangnya. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi, ya. Kalau harta berarti sedekah dan zakatnya. Dibayar zakatnya. Berarti ini orang pantas nih dikasih lebih banyak. Orang dikasih segitu aja dia bagi-bagi. Apalagi kalau dikasih banyak. Kan logikanya begitu, Bu. Ya. Kalau dikasih sedikit aja dibagi, apalagi dikasih banyak. Kan gitu ya, Bu. Kalau kita kan kebalikan ya. Ya, kalau kita kan kebalikan. Kalau dikasih banyak aja kita nggak bagi, apalagi dikasih sedikit. Bener nggak? Kalau Allah tuh kebalikannya, kalau sedikit aja ibu bagi-bagi, apalagi banyak. Berarti Allah akan uji dengan yang lebih banyak. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Jangan lupa nanti bangun tengah malam, terutama sepertiga malam terakhir. Ya, jangan lupa baca Quran, sholat tahajud, berdoa, minta ilmu kepada Allah, minta ridho, karena Allah turun di sepertiga malam terakhir mengabulkan doa-doa hambanya. Jangan lupa, jangan cuma minta dunia saja, tapi minta akhirat, minta ridhonya Allah. Supaya kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta, belum sempat minta, sudah Allah kasih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Indra yang telah menemani kita semua di sini, ya, membimbing kita dan memberikan secercah sinar harapan agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Dan juga untuk teman-teman semua, semoga kita semua juga berharap ya Allah turunkan keridhaan dan juga keberkahan di agenda kita di malam hari ini. Oke, baik, ayah dan bunda di malam hari ini, mari kita sempurnakan agenda kita di malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman semua, sahabat semua, ayah dan bunda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Imam Maulana Fauzi dipanggil Hakim Bung. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What could you say? Where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad?